Pada abad 793 di daerah Baltik bagian timur, kita diperlihatkan dengan pria bernama Ragnar dan satu saudaranya yang bernama Rollo sedang berjuang keras untuk membantai para musuhnya. Singkat cerita, Ragnar pun kembali ke Skandinavia untuk menemui keluarga kecilnya. Pada hari itu Ragnar mengatakan akan mulai mengajari Bjorn untuk merompak karena telah dianggap cukup dewasa. Awalnya Lagertha tak menyetujui hal itu, namun mau gimana lagi. Pagi harinya Ragnar pun memulai perjalanan menuju markas kepala sukunya yang bernama Ord Haraldsson. Di perjalanan Ragnar menceritakan kehebatan dirinya di medan perang, membantai para musuh dan berpesan kepada Bjorn agar mengikuti jejaknya. Di sisi lain, saat Lagertha sedang mengajari Gyda menenun, tiba-tiba didatangi dua pria kumuh yang berniat untuk melecehkannya. Lagertha pun menyuruh Gyda pergi dan ternyata Lagertha mempunyai bakat yang cukup baik sehingga ia dapat melumpuhkan dua pria itu dengan begitu mudah. Sesampainya di markas, Rollo pun menyambut keponakannya dengan sangat senang. Bahkan mereka tak segan-segan untuk minum bersama, padahal anaknya masih di bawah umur. Setelah Ragnar menyuruh Bjorn untuk istirahat, Ragnar dan Rollo pun mulai membicarakan tentang perompakannya kali ini. Ragnar mengatakan bahwa ia telah bosan pergi ke timur dan ingin pergi ke barat karena ia mendapat informasi bahwa di barat banyak harta berlimpah dan gadis-gadis premium. Mendengar hal itu, Rollo merasa Ragnar sedang mengigau. Rollo merasa tak akan mampu pergi ke sana karena akan mengarungi lautan lepas. Dan Ragnar pun mengeluarkan sesuatu yang ia dapat dari pengembara, yaitu kompas matahari. Ragnar pun mulai menunjukkan cara kerja kompas tersebut. Tak hanya itu, ia juga memperlihatkan batu matahari yang dapat digunakan untuk pergi ke barat. Melihat hal itu, Ragnar pun mulai tertarik dengan rencananya. Singkat cerita, acara pertemuan pun dimulai. Terlihat Haraldsson sedang menyidang para pengikutnya yang melakukan kesalahan. Hingga di pagi harinya, hukuman untuk para pembangkang pun dilakukan. Bjorn sedikit takut untuk ini. Di umurnya yang baru 12 tahun, ia harus menyaksikan kekejaman secara langsung. Feed him to your pigs. He knew Tryggvason had the best claim to it, but refused to sell it. Malam pun tiba. Berhubung Bjorn anak Ragnar salah satu pemimpin kelompok anggota Haraldsson, ia pun diberi keistimewaan dan disambut baik di sana. Hingga saat pesta dimulai, Ragnar menanyakan kemana tujuan perompakan tahun ini kepada Haraldsson. Dan benar saja, seperti dugaannya, Haraldsson mengatakan bahwa ia akan mengerahkan pasukannya untuk kembali ke timur. Ragnar sempat membantah dan memberitahu tentang dunia barat. Namun Haraldsson pun menegaskan bahwa ia tak mau mengambil resiko dan di sini ia adalah pemimpin yang sah untuk membuat keputusan. Saat semua sedang menikmati pesta, Haraldsson pun memanggil Ragnar ke ruangannya dan menegaskan jangan pernah membahas dunia barat. Dan perkataan Ragnar di depan umum tadi membuat Haraldsson sangat marah. Karena itu ia menegaskan kepada Ragnar agar tak macam-macam. Dengan itu Ragnar pun berniat untuk pergi ke barat tanpa sepengetahuan Haraldsson. I don't trust him. Ragnar pun menemui seorang paranormal bersama anaknya untuk menanyakan nasibnya di masa depan. Paranormal buta itu pun mengatakan bahwa Ragnar dan putranya mempunyai nasib yang baik. To have this, you must convince the gods they work in your favor. Workings and shapings of the gods. Of men. Into my own. Answer me. You Don't. Well, then go and ask the gods. Setelah itu Ragnar pun mengajak Bjorn menemui seorang ahli kapal bernama Floki, yang ternyata ia telah memesan sebuah kapal untuk menjalankan rencananya kali ini. Floki pun menjelaskan tentang kapal yang dibuatnya, bahwa kapal ini sangat kuat untuk melalui segala medan, dan tentu saja hal itu membuat Ragnar semakin bersemangat. Floki nampak sangat dekat dengan Ragnar dan nampaknya mempunyai tujuan yang sama. Ragnar lalu mengajak Rollo dan Bjorn kembali ke rumah. Di sana Ragnar dan Rollo kembali membicarakan tentang rencananya. Rollo mengatakan bahwa ia setuju saja dengan rencana Ragnar, namun ia tak mau kalau
dipimpin, alias dia meminta kedudukan yang sama dalam misi ini. Ragnar pun menyetujui hal itu dan mulai memikirkan untuk mencari awak kapal. Dan tak butuh waktu lama, dengan bakat yang dimiliki Floki, kapal pesanan Ragnar pun telah siap. Saat kapal itu dicoba terlihat bekerja dengan baik dan kuat, yang tentu saja hal itu membuat mereka sangat senang. Now it runs on its cool keel. Oh, it's beauty. I can do it. You, Ragnar Lothbrok. Ragnar dan Rollo pun pergi menemui seseorang bernama Erik Martin yang ternyata anti dengan kepemimpinan Haraldsson dan berencana untuk merekrut mereka semua menjadi awak kapal. Ragnar mulai menjelaskan semua rencananya untuk pergi ke barat, dan ia juga berjanji bahwa semua awak kapal mempunyai hak dan pangkat yang sama. Tidak ada pemimpin dalam misi ini, dan semua hasil rampasan akan dibagi secara adil dan rata. Mendengar hal itu, pria-pria seram itu pun setuju untuk ikut dengannya. Namun ternyata ada salah satu cepu yang mendengar hal itu dan melaporkannya kepada Haraldsson. Setelah mendapat informasi itu, bukannya berterima kasih, Haraldsson malah menyuruh bawahannya untuk membunuh pria tersebut. Kembali ke Ragnar, sesampainya di rumah, Lagertha mengatakan bahwa ia ingin ikut dalam misi ini. Ragnar pun menolaknya karena jika misi ini gagal tak akan ada yang merawat Bjorn dan Gyda. Merasa muak dianggap lemah, Lagertha pun membuktikan kemampuannya kepada Ragnar. Defend yourself. Am I not? Did you remember? I so angry with you. Are you mad? You could have killed each other. Hingga pertikaian mereka pun terhenti saat Bjorn melerai mereka. Singkat cerita, hari yang dinanti-nanti pun tiba. Terlihat para awak kapal mulai menyiapkan barang-barang yang mereka perlukan. Namun Ragnar merasa heran karena tak ada satu awak kapal yang bernama Knut di sana. Setelah melakukan ritual kepercayaan, mereka pun memulai perjalanan ternekat sepanjang sejarah. Dan ternyata si Knut bukannya ikut bersama Ragnar and the gang, malah pergi menemui Haraldsson, memberitahu bahwa Ragnar telah memulai perjalanan. Di sini Haraldsson merasa tenang dan terkesan menyepelekan karena ia menganggap bahwa daratan barat itu tidak ada. Kembali ke Ragnar dan kawan-kawan, ternyata perjalanan mereka tak semulus yang dibayangkan. Di tengah lautan lepas, mereka harus bekerja sama untuk melewati badai yang sedang terjadi. Storm's coming. Should we let down the sail? Yes. We have to take the sail. Eric, what's that? You heard him? Yes, Ragnar Lothbrok. He is full of good news. He wants to slum my boat. Why did I? Sit down. Floki pun menyemangati para awak kapal dengan sangat lantang dan percaya mereka akan selamat melewati badai ini. Hingga setelah berjuang mati-matian, mereka pun berhasil selamat, dan saat itu juga mereka mendengar suara burung yang mengartikan bahwa mereka telah dekat dengan darat. Dan benar saja, kini mereka tiba di sebuah daratan dan terdapat biara. Para biarawan yang melihat kedatangan mereka pun sangat panik dan ketakutan. Sementara itu Ragnar dan kawan-kawan kini telah siap untuk menjarah harta di biara tersebut. Ragnar dan lainnya pun mulai memasuki biara dan membantai orang-orang yang melawan mereka. Nomine Patri et Filii et Spiritus.
Setelah itu mereka pun mulai menelusuri tempat itu dan menemukan harta benda yang mereka cari. Namun tiba-tiba Ragnar mendengar suara dari balik meja yang ternyata seorang pria bersembunyi di sana. Ragnar pun mulai menginterogasi pria tersebut dan pria yang bernama Athelstan itu berbicara menggunakan bahasa dari daerah Ragnar yang tentu saja membuatnya heran. Athelstan pun mengatakan bahwa ia telah sering berpergian dan kini ia memohon kepada Ragnar agar melepaskannya. Rollo yang melihat hal itu pun tak terima dan berniat menghabisi pria tersebut. Namun Ragnar melarang Rollo dan membiarkannya untuk hidup. Mereka pun kembali ke kapal dengan barang jarahan yang mereka dapat beserta beberapa biarawan yang menjadi sandera mereka dan bergegas kembali ke markas untuk memberitahu Haraldsson atas keberhasilannya. Ragnar dan kawan-kawan pun disambut hangat bak pahlawan oleh para warga. Bagaimana tidak, tak hanya emas permata yang mereka bawa, manusia yang siap jadi budak pun mereka dapatkan. Ragnar dan kawan-kawan pun pergi menemui Haraldsson memperlihatkan tangkapannya tersebut. Ragnar mengatakan bahwa ini adalah hal yang mudah. Karena itu Ragnar meminta kepada Haraldsson menyiapkan kapal untuk mengacak-acak dunia barat. Namun pemimpin yang tak mempunyai hati nurani itu malah menolak, bahkan merampas barang-barang yang Ragnar dan kawan-kawan dapatkan. Haraldsson hanya menyuruh Ragnar untuk mengambil satu barang di sana sebagai tanda murah hatinya. Dengan perasaan yang amat kesal, Ragnar pun memilih Athelstan sebagai budaknya daripada barang-barang tersebut karena Ragnar tahu Athelstan adalah orang yang pintar dan memiliki semua informasi yang akan dia butuhkan pada masa penjajahan. Setelah selesai pertemuan itu, Rollo pun menemui Ragnar dengan penuh amarah atas keputusannya. Ragnar pun menjelaskan bahwa ia tahu maksud dari Haraldsson dan tak mau terjebak kembali. Dan tiba-tiba Rollo memberitahu bahwa ia diam-diam menyembunyikan beberapa perhiasan yang mereka dapat. Melihat hal itu, Ragnar pun sangat marah dan menegaskan agar tak lancang dan membuat kesalahan. You have your Odin. Why don't you go get Joe? It's not that you stole from him. Singkat cerita, Ragnar pun pulang ke rumah menemui keluarga kecilnya. Dengan bangganya ia memberitahu bahwa misinya berhasil. Ya, walaupun dirampas oleh Heraldo, tapi setidaknya tebakan Ragnar benar bahwa negara barat sangatlah amat kaya. Dia juga mengenalkan Athelstan di sana. Dan ini nih bro, adegan yang bikin gimana gitu. Saat Athelstan sedang sibuk membaca bukunya, suara rintihan dari itu yang sangatlah mengganggu ya. Dan Ragnar juga menawarinya untuk ikut bergabung. What the fuck man, trisam, anjay nggak tuh? Zaman Viking memang barbar. The real zaman barbar, istri pun dibagi dong. Buset. Cannot touch a woman. It would be a sin. Who would know? What if you look the other way? And then he had to go to sleep then with you. Di sini Ragnar memperlakukan Athelstan dengan sangat baik, bahkan juga mengajaknya untuk minum bersama. Tahu apa tujuan Ragnar? Ya, mencari informasi lebih jauh tentang dunia barat agar ia bisa menyusun rencana selanjutnya. Bahkan Ragnar juga meminta Athelstan untuk mengajarkannya bahasa barat kepadanya. Setelah mendengar penjelasan dari Athelstan, Ragnar pun pergi menemui Haraldsson dan mengatakan keinginannya untuk kembali berlayar ke negara barat. Awalnya Haraldsson menentang hal tersebut, namun Ragnar terus berusaha meyakinkan hingga akhirnya Haraldsson menyetujui hal itu. Namun dengan satu syarat, yaitu Knut yang diangkat sebagai orang kepercayaan Haraldsson harus ikut dalam misi ini. Tanpa pikir panjang, Ragnar pun menyetujui hal tersebut. Sampainya di rumah, Ragnar mengatakan kepada Lagertha bahwa ingin kembali berlayar. Ia mengatakan bahwa telah meminta izin kepada Haraldsson, dan tak hanya itu, kali ini Ragnar mengajak Lagertha untuk ikut bersamanya. Bahkan Athelstan yang sejatinya hanya budak kini diberi kepercayaan Ragnar untuk menjaga putra-putrinya di rumah. If any harm befalls my children, priest. Dan singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Semua awak kapal nampak optimis dalam perompakan kali ini. Tak lupa juga Rollo menghajar Knut agar berpihak ke Ragnar dan kawan-kawan. Janganlah kamu Knut berkhianat dan memihak kepada siapa itu rajamu Haraldsson sang bajingan yang telah merampas jatahku. Begitu kata Rollo. Setelah beberapa waktu mengarungi samudra, akhirnya mereka sampai di sebuah tepi pantai kerajaan Northumbria. Namun baru saja menginjak tanah di sana, mereka telah disambit dengan pengawal kerajaan yang sedang berpatroli. Pengawal itu pun menanyakan tujuan Ragnar
Ragnar dan kawan-kawan datang ke sana, Ragnar beralasan bahwa ia datang hanya untuk berdagang. Mendengar hal itu, pengawal kerajaan pun meminta Ragnar dan kawan-kawan untuk menemui raja di tanah tersebut. Namun Rollo dan lainnya pun merasa bahwa ini adalah jebakan. Hingga saat Floki menarik kalung salah satu prajurit itu, menandakan pertempuran pun dimulai hingga adu mekanik tak dapat dihindarkan lagi. Ragnar dan kawan-kawan pun dengan mudah memenangkan pertempuran. Namun sialnya ada satu prajurit berhasil lolos yang tentu saja akan mendatangkan masalah untuk mereka. Ragnar dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan mereka dengan satu prajurit yang tertahan hingga akhirnya mereka melihat sebuah kota yang sangat megah dari kejauhan. Straight away. Attack tomorrow. Sementara itu prajurit yang berhasil lolos pergi menemui sang raja yang bernama Ele untuk melaporkan huru-hara yang sedang terjadi. Bahkan ada satu prajurit lain yang memberitahu bahwa salah satu biara atau tempat suci mereka telah dihancurkan. Mendengar hal itu, sang raja pun sangat amat marah. Wherever they come from, they are not welcome in my kingdom. Kembali ke Ragnar dan kawan-kawan, tak mau membuang waktu, mereka pun segera memulai pergerakan. Setelah berhasil melewati pagar tinggi itu, mereka mendengar suara orang-orang yang sedang beribadah. Tanpa berpikir panjang, Ragnar dan kawan-kawan pun memasuki tempat suci itu dan membantai orang-orang yang melawan. In the name of God, who are you? Tak cukup sampai di sana, mereka pun berpencar untuk mendapatkan lebih banyak harta. Dengan diperlihatkannya tingkah Knut, kita jadi tahu bahwa kaum Viking tak hanya membunuh dan merompak, melainkan tak segan-segan untuk memperkaos para wanita-wanita premium yang ia temui semasa penjajahan. Lagertha yang melihat Knut melecehkan wanita pun tak terima dan berusaha untuk menghentikannya. Namun Knut terus melawan, bahkan ia juga berniat untuk memperkaos istri Ragnar tersebut. Untung saja dengan bakat yang dimilikinya, Lagertha berhasil menghabisi pria itu dengan begitu mudah. Where is Canute? I killed him. Setelah puas dengan barang jarahannya, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut. Dan setibanya di tepi pantai, ternyata telah ada sekelompok prajurit yang menunggu kedatangan mereka dengan gembira. Namun bagaikan tak mempunyai rasa takut, Ragnar dan kawan-kawan pun mulai membuat formasi untuk menghadapi mereka. Dengan sepak terjang yang dimiliki Ragnar dan kawan-kawan, akhirnya mereka pun berhasil memukul mundur prajurit-prajurit tersebut. Namun sayang, Ragnar harus kehilangan satu anggotanya dalam pertempuran ini. Bangsa Viking memang bangsa barbar. Di sisi lain, prajurit pun kembali ke istana menemui sang raja dan memberitahu bahwa kelompok ini sangat kuat dan tak mempunyai rasa takut sedikit pun. Tak banyak informasi yang berhasil ia dapatkan, namun ia hanya mendengar nama yang menggelegar, yaitu Ragnar. Sedangkan Bjorn yang tak sabar menunggu kedua orang tuanya pulang berencana untuk pergi ke Kattegat atau markas Haraldsson untuk menunggu kedatangan orang tuanya. Mendengar hal itu, Athelstan sempat melarang karena itu adalah hal yang begitu berbahaya. Namun Bjorn mempunyai watak yang sama dengan Ragnar yang tentu saja ia menegaskan akan tetap pergi ke sana. Di sepertiga malam, Athelstan pun mulai merenungi nasibnya. Ia berpikir padahal tak pernah berbuat jahat, tak pernah menyakiti orang lain, bahkan menyentuh wanita pun juga tidak. Tapi mengapa nasibnya seperti ini, ditawan oleh bangsa Viking yang begitu barbar? Dengan itu Athelstan mulai ragu akan Tuhannya dan pergi menemui Bjorn untuk ikut pergi ke Kattegat. All of us tomorrow.
Singkat cerita, Ragnar dan kawan-kawan pun kembali ke markas dengan hasil rompakan yang melimpah. Ia pun disambut bahagia oleh para penduduk di sana. Bahkan Haraldsson mengakui bahwa Ragnar adalah pejuang yang begitu hebat. Namun melihat Knut yang tak kembali, Haraldsson pun menanyakan kepada Ragnar, "Kemana orang kepercayaanku?" Dengan tegas Ragnar mengatakan bahwa telah membunuhnya karena Knut sempat berniat memperkosa Lagertha. Mendengar itu seketika Haraldsson sangat marah dan menyuruh para bawahannya untuk mengurung Ragnar. Dan secara diam-diam ternyata Haraldsson memanggil Rollo untuk bicara empat mata. Haraldsson yang khawatir atas kemampuan Ragnar mulai mempengaruhi pikiran Rollo dengan menawarkan hak istimewa jika Rollo mau berpihak kepadanya. Bahkan Haraldsson tak segan-segan menawarkan putrinya yang bernama Tairi. She is soon to get married. He must be a man of ambition and prospect, as you cannot. Here, say hello to Rollo. Singkat cerita, saat Bjorn, Atelsan dan Gyda tiba di Kattegat, mereka melihat Ragnar yang telah terikat dan tentu saja hal itu membuat mereka sedikit cemas. Terlihat kali ini Haraldsson seperti berniat mengambil kesempatan untuk menghabisi Ragnar. Melihat hal itu, Lagertha pun berusaha membelanya, namun tentu saja hal itu tak berpengaruh banyak. Merasa Rollo telah berada di pihaknya, Haraldsson pun menyuruh Rollo untuk menjadi saksi atas kematian Knut. Namun harga diri Rollo tak semurah itu dan tetap berpihak kepada Ragnar, menjelaskan semua yang terjadi di sana sehingga hukuman tak berlaku untuk Ragnar kali ini. Mendengar hal itu, Haraldsson pun terdiam, tak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan bebasnya Ragnar, para anggotanya pun terlihat sangat senang dan merayakan pesta di sana. Tak lupa Ragnar juga berterima kasih kepada Atelsan karena telah menjaga putra-putrinya dengan baik. Namun tiba-tiba datang sekelompok orang yang menikam salah satu anggota Ragnar dan langsung melakukan penyerangan. Dan lagi-lagi Ragnar harus kehilangan anggotanya yang tentu saja membuatnya sangat marah. Di sisi lain, terlihat Haraldsson pergi menemui paranormal untuk menanyakan nasibnya di masa depan. Paranormal itu mengatakan bahwa akan ada perselisihan dan posisi Haraldsson sangat terancam, yang tentu saja membuatnya semakin khawatir. Sedangkan Atelsan yang melihat Ragnar menyendiri pun jadi tahu bahwa Ragnar sedang menyiapkan diri untuk peperangan yang hebat. Hari pun berganti, terlihat Ragnar yang pergi berburu untuk menenangkan pikirannya. Namun bersamaan dengan itu, ternyata bawahan Haraldsson datang menyerang penduduk di desa Ragnar. Lagertha yang mendengar hal itu pun menyiapkan diri untuk menghadapi mereka. Bahkan si pendeta pun dibekalinya dengan kampak. Mister, my father will be back. But there are too many of them. Be ready. Sementara itu Ragnar mulai tak tenang seperti merasa sesuatu. Ia pun memutuskan untuk segera pulang dan benar saja Ragnar melihat desanya telah porak-poranda. Ia pun langsung menghajar satu persatu bawahan Haraldsson, namun sialnya ia harus mendapatkan luka yang cukup hebat di sana. Father, I want to go without you. Setelah berhasil menemui istri dan putra-putri, Ragnar pun menyuruh mereka untuk segera pergi menggunakan kapal yang berada di pinggir danau. Sementara itu Ragnar yang mengetahui kedatangan Haraldsson pun dengan berani menemui dan mengakui kesalahannya. Namun bukan Ragnar namanya kalau mereka menyerah begitu saja. Saat Haraldsson lengah, ia pun melakukan perlawanan dan kabur meninggalkan tempat tersebut. Burn the house! Setelah pelarian yang panjang dengan anak buah Haraldsson yang terus mengejar, akhirnya Ragnar pun terpojok di sebuah tebing. Namun dewa seperti berpihak kepada Ragnar yang ternyata Lagertha telah menunggu di bawah tebing tersebut. Melihat Ragnar yang jatuh tak sadarkan diri, Atelsan pun segera menyelamatkannya hingga mereka berhasil lolos dari serangan tersebut. Is he dead?
Melihat luka ayahnya yang cukup parah, Bejon pun berinisiatif membawanya pergi ke tempat Floki. Dan benar saja, melihat rekan seperjuangannya sekarat, Floki pun sangat panik dan segera menyuruh lainnya mengumpulkan bahan-bahan untuk mengobati Ragnar. Sementara itu Haraldsson yang belum yakin bahwa Ragnar telah terbunuh, diam-diam ia menikahkan diri kepada salah satu sahabatnya, raja dari Swedia yang bernama Bjarni, agar kekuatannya semakin kuat. Istri Haraldsson pun sangat kaget dengan hal itu. Ia sangat marah kepada Haraldsson karena tega menukar kebahagiaan putrinya hanya demi obsesi menjadi orang terkuat di muka bumi. Namun pria tanpa hati nurani itu pun berusaha meyakinkan istrinya bahwa ini adalah keputusan yang tepat demi kejayaan hidup mereka. Hari pun terus berlalu. Diselimuti musim salju yang dingin, Bejon dikagetkan dengan kedatangan salah satu sahabat Ragnar yang bernama Thorstein. Melihat kedatangannya, Floki pun menyambutnya dengan sangat baik. Tapi tak lupa Thorstein juga menanyakan keadaan Ragnar sekarang. Hingga saat semua terlelap, Thorstein menanyakan apa rencana Ragnar setelah kejadian ini. Bahkan semua kapal telah ditahan oleh Haraldsson. Dengan santai, Ragnar mengatakan bahwa jika telah sembuh, ia akan menyuruh Floki kembali membuat kapal dan melanjutkan perjuangan mereka mulai dari nol lagi. Saat acara pesta pernikahan anak Haraldsson, ia dibuat kaget dengan kedatangan Rollo. Seketika ia pun menanyakan maksud kedatangannya. Rollo mengatakan bahwa ia berniat untuk kembali bergabung dengan Haraldsson. Rollo juga mengatakan bahwa Ragnar telah mati. Namun tentu saja tak semudah itu membuat Haraldsson percaya. Sementara itu Lagertha dan lainnya terlihat menghabiskan waktu bersama mengenal satu sama lain agar lebih dekat sembari menunggu kesembuhan Ragnar. Kembali ke Rollo, saat jamuan pesta selesai, istri Haraldsson yang bernama Sigi itu pergi menemuinya dan menyuruh Rollo untuk segera pergi karena Haraldsson mempunyai niat jahat kepadanya. Tak berselang lama, benar saja, baru saja keluar dari gubuk, banyak anak buah Haraldsson yang langsung menyerangnya tanpa ampun. Haraldsson pun pergi menemui Rollo yang telah dalam keadaan terikat. Di sana ia terus menginterogasi Rollo, bahkan tak segan-segan untuk menyiksanya. Bersamaan dengan itu Ragnar yang sedang memeriksa lukanya tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Thorstein yang mengatakan bahwa ia baru saja mengalami pertemuan rahasia, yaitu Sigi datang menemuinya dan memberitahu bahwa Rollo kini ditahan dan disiksa demi informasi tentang keberadaan Ragnar. Sigi, istri dari Haraldsson, berkhianat kepada Haraldsson, suaminya sendiri. Dengar saudaranya disiksa Haraldsson, Ragnar pun sangat marah. Bahkan ia menyuruh Floki pergi ke Kattegat untuk menyampaikan pesan Ragnar kepada Haraldsson bahwa ia menantangnya untuk duel. Floki, I have another favor to ask of you. You should ask for a meeting with the Earl, and when you meet him, do a personal combat with me. If he refuses, shame will stalk him for the rest of his. Floki pun bergegas pergi ke Kattegat untuk menemui Haraldsson dan menyampaikan tantangannya dari Ragnar. Mendengar pesan dari Floki, Haraldsson seketika teringat dengan perkataan paranormal yang pernah ia temui. Namun mau dengan kedudukannya yang sekarang, tentu saja Haraldsson sangat malu untuk menolak tantangan itu, sehingga ia pun menyetujuinya. Tell Ragnar Lothbrok I accept this challenge. Take him away. Sementara terlihat Lagertha yang menyuruh Ragnar untuk pergi dari sini dan membatalkan duelnya dengan Haraldsson karena ia khawatir dengan kesehatan Ragnar yang belum benar-benar pulih. Namun Ragnar bukan tipe seperti itu dan ia meyakinkan Lagertha bahwa aku akan menang. Dan kini terlihat Haraldsson mulai khawatir dengan ucapan paranormal yang pernah ia temui. Bahkan ia juga mengatakan kepada Sigi bahwa semangat Ragnar sama persis dengannya ketika masih muda. Hingga hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dengan tertatih-tatih Ragnar berjalan menemui Haraldsson. Disaksikan para penduduk setempat, mereka pun bertarung menentukan siapa yang kuat di antara mereka. Dengan fisik yang kurang top tier, di awal ronde Ragnar terlihat kewalahan. Namun dengan semangatnya yang besar, akhirnya ia berhasil melumpuhkan pria tersebut.
Satu penjilat Haraldson yang melihat hal itu menyuruh prajurit untuk menghabisi Ragnar. Rollo pun tak tinggal diam dan menancapkan kapak ke pria tersebut. Tak cukup sampai di sana, Siggy juga menusuk Bjarni yang telah menodai putri cantiknya. Setelah pertarungan itu, Siggy pun menobatkan Ragnar sebagai pemimpin baru. Ragnar pun dibawa masuk ke istana untuk menduduki singgasana barunya. Semuanya nampak senang dengan Ragnar menjadi pemimpin baru mereka. Bahkan ada seseorang mantan veteran tua yang mengatakan bahwa ia bersumpah akan selalu setia dan rela mati di medan perang asalkan bersamanya. Dengan itu, Ragnar pun mengatakan bahwa musim panas tahun depan akan membawa pasukan yang lebih banyak untuk menyerang negara barat. Athelstan yang melihat para warga sedang menyiapkan acara pemakaman Haraldson merasa heran. Hingga Ragnar datang menemuinya dan menjelaskan bahwa Haraldson adalah orang yang hebat. Jadi walaupun Ragnar telah berhasil mengalahkannya, ia harus tetap melakukan pemakaman terbaik untuk Haraldson sebagai penghormatan terakhir. Dan acara pemakaman itu pun dimulai dengan dipandu oleh seorang malaikat kematian di sana. Dan ada satu lagi, salah satu mantan selir Haraldson ternyata memutuskan untuk menemani Haraldson, tapi bukan Bude Siggy yang menemaninya, melainkan salah satu budaknya. Saat Ragnar datang, para penduduk pun menyambutnya dengan sangat bersemangat. Dan saat upacara itu selesai dilakukan, Lagertha memberitahu Ragnar bahwa kini ia kembali mengandung jagoan Ragnar, yang tentu saja menambah kebahagiaan untuk mereka. See by all the gods, my son, me a happy man. Hari pun berlalu begitu cepat. Terlihat Ragnar yang memulai perompakan ke negara barat. Salah satu prajurit Aelle pun melaporkan kedatangan Ragnar dengan nama besar Ragnar, yang membuat prajurit itu sangat ketakutan. Hal itu pun membuat Aelle semakin marah dan mengajaknya pergi ke suatu tempat yang ternyata Aelle membuang prajurit cupu itu ke lubang yang dipenuhi dengan ular. Setelah itu Aelle pun memberitahu para prajuritnya untuk bersiap-siap menghadapi Ragnar. Lupa, Aelle meminta bantuan kepada saudaranya yang bernama Aite untuk membantunya memimpin pasukan menghadapi kelompok Ragnar. Mendengar hal itu, Aite merasa mendapat suatu kehormatan dan terlihat sangat bersemangat. Sementara itu, Ragnar dan kawan-kawan yang telah tiba di pinggiran tanah Northumbria pun mulai membuat tenda dan menyiapkan pertahanan. Tak mau membuang-buang waktu, Aite dan pasukannya pun segera melakukan pengintaian. Dengan cepat, Aite bisa menemukan lokasi Ragnar dan kawan-kawan mendirikan tenda. Melihat hal itu, prajurit mengusulkan untuk langsung menyerang. Namun bukannya langsung menyerang, Aite malah menyuruh para prajuritnya untuk mendirikan tenda agar dapat mengawasi pergerakan Ragnar dan mencari kesempatan. Yes, I can see them. To see what they'll do. Or to lose half our men by being stupid. Until the odds are in our favor. Namun siapa sangka tanpa sepengetahuan Aite ternyata Ragnar dan anggotanya telah mengetahui keberadaan mereka. Saat Aite dan para prajurit terlelap, Ragnar dan kawan-kawan pun menyerang mereka dengan sangat brutal hingga Aite tak bisa berbuat apa-apa dan menjadi tahanan mereka. And Lord Athelney. Yet you lead his army. Di sini kelompok Ragnar begitu senang karena mendapat banyak pedang dengan bahan-bahan yang kualitas yang jauh lebih baik dari milik mereka sebelumnya. Sementara itu Aite yang mendengar bahwa saudaranya tertangkap pun semakin khawatir dan mengumpulkan semua petinggi negara Northumbria. Mereka pun saling berdebat mencari solusi masalah ini, hingga salah satu dari mereka mengatakan bahwa kelompok Ragnar datang untuk mencari keuntungan. Maka dari itu ia mengusulkan untuk memberinya sejumlah uang agar nyawa rakyat Aelle tak terbuang sia-sia. Anehnya rencana itu malah dianggap memalukan oleh bawahan-bawahan
lawan Aile. Padahal menurut saya itu adalah solusi yang pas karena Ragnar dan The Gang-nya adalah manusia paling kuat di muka bumi pada zamannya. Apa hal yang membuat Ragnar dan kawan-kawan adalah manusia paling ditakuti? Adalah mereka tidak takut mati karena sejak dari kecil otaknya telah ditanamkan bahwa kalau ia mati dalam bertempur, ia akan masuk ke Valhalla atau surga bersama Odin, Thor, dan kawan-kawan. Lanjut, Aile pun mengatakan akan mempertimbangkan rencana ini, dan sebelum ia pergi, Aile juga memberitahu bahwa ia telah meminta bantuan kepada sekutu bermaksud agar rakyatnya lebih tenang. Setelah menyandera Aile, Ragnar dan kawan-kawan pun pergi ke istana Aile. Mereka disambut dengan bahagia dan salah satu utusan mengatakan kepada kelompok Ragnar bahwa mereka diundang untuk jamuan makan malam. Namun tanpa sepatah kata pun Ragnar meninggalkan tempat tersebut yang ternyata ia dan kawan-kawan butuh waktu untuk berpikir. Ragnar yang mempunyai hak keputusan penuh pun mengatakan bahwa ia ingin mengetahui kehidupan Raja Aile dan menyetujui undangannya tersebut. Benar saja, mereka pun langsung pergi menemui Raja Aile dan disambut dengan sangat ramah. Bahkan Raja Aile menyiapkan hidangan yang sangat mewah untuk menjamu mereka sebelum membicarakan masalah ini. Saat makan bersama selesai, Aile pun menanyakan apa syarat yang harus dipenuhi agar Ragnar dan kelompoknya mau melepaskan Aite dan pergi dari negaranya. Dengan santuinya Ragnar meminta perhiasan seberat 2000 pound. Yang tentu saja hal itu membuat para prajurit Aile mengangkat senjatanya. Ya jelaslah itu namanya memeras. Namun siapa sangka Raja Aile yang tak mau rakyatnya mati sia-sia pun menyetujui hal itu dan meminta waktu beberapa hari untuk menyiapkan perhiasannya tersebut. Dan satu lagi, Aile juga meminta salah satu anggota Ragnar untuk dibaptis atau menjadi umat Kristen agar mereka tak bermusuhan lagi ke depannya. Awalnya Ragnar dan kawan-kawan menertawakan hal itu, namun siapa sangka Rollo berdiri yang ternyata ia bersedia untuk melakukan hal tersebut. Aye. Sementara itu terlihat Aeltelsan yang mengantar Siggy untuk menemui Lagertha. Bejon yang melihat hal itu pun merasa was-was. Ada apa ini? What happened ya naon? Namun Lagertha tetap menyambutnya dengan baik yang ternyata Siggy datang menemui Lagertha bermaksud menawarkan dirinya untuk menjadi pelayannya. Awalnya Lagertha merasa tak enak dengan hal itu, namun Aeltelsan menjelaskan bahwa menjadi pelayan tidaklah suatu hal yang buruk sehingga Lagertha pun mau menerima Siggy sebagai pelayannya. Namun tetap saja Lagertha mengatakan bahwa ia akan memperlakukan Siggy dan putrinya dengan begitu baik layaknya seorang putri dan ratu. Kembali ke Ragnar, di saat hari pembaptisan tiba, ia dan rombongannya pun menyaksikan Rollo dalam proses itu. From the nostrils, from the mouth, from beneath, from the heart, from the entire interior. In the name of Jesus Christ our Lord, and of the Holy Spirit, Amen. I now pronounce you baptized. May the Lord bless you. Setelah acara itu selesai, Aile pun menyuruh Ragnar dan anggotanya untuk kembali ke kapal sembari menunggu pembayaran yang telah disetujui. Beberapa hari pun berlalu. Saat ngobrol santuy bersama anggota lain, tiba-tiba Floki mengeluarkan unek-uneknya yang menganggap Rollo telah mengkhianati dewa mereka. Yang tentu saja hal itu membuat Rollo naik pitam dan berniat untuk menghajarnya. Namun tiba-tiba terlihat dari kejauhan utusan Raja Aile datang membawakan pesanan Ragnar. Mereka pun sangat senang melihat hal itu. Namun saat peti-peti itu dibuka ternyata kosong dan bahkan Aile kembali mengirim pasukannya untuk menghabisi Ragnar dan kawan-kawan. Namun tentu saja Ragnar tak diam saja dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan lagi. Christians did I kill, Floki? You think Odin is still angry with me now?
Bersamaan dengan itu Ragnar pun pergi menemui Aete dan menyampaikan kekecewaannya, hingga ia pun menghabisi Aete untuk mengancam keamanan Aile beserta penduduknya. Di sisi lain terlihat Lagertha yang sedang berjuang untuk melahirkan calon penerus Ragnar yang telah dinanti-nanti. Dan setelah mendapat jarahannya, Ragnar dan anggotanya pun pergi meninggalkan negara barat dengan sangat amat senang. Aile merasa diludahi kali ini. Ia seperti kehilangan wibawanya sebagai raja dan berjanji atas nama Tuhan yang ia percaya bahwa menyatakan perang abadi terhadap negara timur kekuasaan Ragnar. Namun nasib sial pun mulai menghampiri Ragnar. Sesampainya di rumah, ia diberitahu bahwa anak yang dinanti-nanti tewas sebelum dilahirkan, dan tentu saja hal itu membuatnya sangat amat bersedih. Atelsan pun datang menemaninya dan Ragnar mulai menceritakan kebingungannya atas semua ini. Apa salahku, apa dosaku, kenapa dewa mengambil jagoan yang telah saya nanti-nanti. Dengan itu Ragnar pun berniat pergi ke Uppsala bersama semua penduduk di sana dan tak lupa mengajak Atelsan untuk ikut bersamanya. Benar saja, tak lama setelah itu Ragnar dan penduduk lainnya pun telah siap memulai perjalanan. Setibanya di gedung itu, saya baru tahu kalau Uppsala adalah tempat yang dipercaya sebagai rumah dewa oleh mereka. Dan sembari menunggu hari ritual besar, tiba-tiba mereka berkumpul bersama menikmati kebersamaan mereka dengan Amer dan gadis premium yang siap untuk dilakangi. Bahkan iman Atelsan mulai goyah dan mulai menikmati gaya hidup Viking atau kaum Ragnar hingga larut malam. Setelah malam yang panjang telah selesai, Ragnar mengajak Atelsan menemui seorang raja bernama Horik. Dengan sepak terjang dan namanya yang besar, Horik pun menyambut Ragnar dengan sangat baik. Ragnar pun segera menyampaikan keinginannya kepada Horik, yaitu dengan sejarah Horik yang tak kalah hebat. Ia mengajaknya bergabung dalam pasukannya untuk kembali menyerbu dunia barat. Atelsan di sana sebagai asli orang Inggris pun menjelaskan keadaan negaranya, bermaksud untuk membuat Horik yakin. Dan benar saja, tanpa pikir panjang, Horik pun menyetujui hal tersebut. Di sisi lain terlihat Sigi yang mendatangi Rollo. Sekilas sudah terlihat jelas bahwa Sigi berniat memanfaatkan keberadaannya. Di sana Sigi mengatakan kepada Rollo bahwa Ragnar sedang melakukan pertemuan dengan Raja Horik dan menyombongkan pelayarannya ke barat. Jika memang saudara, bagaimana mungkin Ragnar tak mengikut sertakan Rollo dalam pertemuan itu? Jangankan ikut, Rollo saja tak tahu sedikit pun tentang hal itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Sigi, Rollo pun terlihat sangat kecewa kepada Ragnar. Benar juga ya. Kembali ke Ragnar, saat duduk santai, Raja Horik memberitahu Ragnar bahwa ada sekelompok manusia yang mengancam wilayahnya. Dengan nama besar Ragnar, Horik pun meminta bantuan agar Ragnar mau menjadi dutanya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ia berjanji jika masalah ini selesai, maka Horik akan berhutang budi selamanya kepada Ragnar. Yang tentu saja Ragnar berpikir itu bukan masalah besar baginya. Sementara itu terlihat Atelsan yang dipanggil oleh tetua di sana. Tokoh spiritual itu pun menanyai Atelsan tentang keyakinannya dan diberitahu bahwa ia dibawa datang ke sini sebagai tumbal proyek. Untung saja Atelsan belum mempercayai dewa dan masih berpegang teguh mempercayai Tuhannya. Dengan itu para tokoh spiritual mengumpulkan semua penduduk dan memberitahu harus segera ada yang menggantikan posisi Atelsan, karena orang yang dijadikan persembahan harus percaya akan adanya dewa. Jika tidak, semua yang telah dilakukan akan sia-sia. Mendengar hal itu, salah satu anggota Ragnar bernama Alif pun mengajukan dirinya sebagai manusia persembahan dewa demi kelangsungan dan kejayaan kaum mereka. Family. For the sake of my friends, I trust that the gods will find my sacrifice accept joyfully.
Singkat cerita, Ragnar membawa Bejon dan para anggotanya pergi ke tempat Jarlbrok untuk membicarakan tanah yang menjadi persoalan dengan Raja Horik. Mengetahui orang yang mendatanginya adalah Ragnar, Jarlbrok pun menyambutnya dengan sangat bahagia. Dan saat jamuan makan bersama, mereka pun langsung membahas inti dalam masalah persengketaan tanah tersebut. Ragnar di sini meminta Jarlbrok memberikan harga untuk hak kepemilikan yang sah atas tanah itu. Namun Jarlbrok menolak dan mengatakan bahwa tanah yang mereka perebutkan adalah tanah yang begitu luas dan sangat banyak mengandung mineral berharga. Tanah itu tak ternilai dan kuhargai dengan satu kepala Horik. Perkataan itu pun membuat Ragnar sedikit tersinggung dan berniat pergi dari tempat itu untuk memulai perang. Namun Jarlbrok pun melarangnya dan menawarkan solusi lain dan menyuruh satu anggota Ragnar untuk menemui Horik perihal tersebut. Sembari menunggu, Jarlbrok menawarkan kepada Ragnar untuk melihat pohon as, penyangga langit, pohon yang paling gede di muka bumi, kebanggaan mereka. Namun harus ada satu anggota Ragnar yang tinggal sebagai tahanan. Ragnar pun menyetujui hal itu dan menyuruh Rollo untuk tinggal, yang tentu saja membuatnya heran. Di sisi lain terlihat Lagertha yang menemui paranormal karena merasa suaminya dalam bahaya. Benar saja ada ramalan buruk mengenai Ragnar, namun paranormal itu tak dapat memberitahunya dan tentu saja hal itu membuat Lagertha semakin cemas. Your husband is in danger. The magical world. Answer me. I will. Bersamaan dengan itu, Jarlbrok menceritakan masa lalunya yang buruk dengan saudaranya. Ia menceritakan hal itu tentu saja bermaksud untuk membuat Rollo tak menyukai pemimpin sekaligus saudaranya tersebut. Young, beautiful wife. You just got married. My brother poisoned them. My wife took the cup I was about to drink from and drank. I will never forget her screams. My life. Too obvious, so I blinded him with my own hands. Although he laughed while he was burning. That's what I know about the love between brothers. We'll never do such a thing. Of course not. Your brother is a great man. I'm sure you are. And yet I've never heard of you. Sedangkan Ragnar dan anggotanya yang berjalan menuju pohon as pun memutuskan untuk beristirahat dan membuat tenda di sana. Namun saat dua anggota pergi ke sungai, tanpa sengaja ia melihat uwu-uwuan yang tentu saja mendatangkan masalah untuk mereka. Yo, look away! What are you looking at? I'm blind, see? I can't... Upon your mistress by chance. Borg. Jarlborg. Then why didn't you say so at once? Tak mau mencari masalah, anggota Ragnar itu pun mengatakan bahwa mereka datang ke sini untuk melihat pohon as bersama Ragnar. Dan kebetulan wanita yang bernama Aslaug itu telah mendengar kehebatan Ragnar dan berpesan kepada dua pria itu jika masalah ingin selesai, Ragnar harus meminta maaf kepadanya. Mereka pun segera kembali ke tenda dan menyampaikan hal itu kepada Ragnar. Hal itu pun membuatnya sangat penasaran dan menyuruh anggotanya tersebut untuk mengundang datang gadis tersebut. Benar saja, tak berselang lama gadis itu pun datang dan terlihat Ragnar yang langsung tertarik kepadanya. Setelah sedikit berbincang dan berkenalan, Ragnar pun mengajak Aslaug untuk ikut bergabung dalam kelompoknya. Aslaug pun menyetujui hal itu hingga sampailah mereka di sebuah pohon yang sangat begitu besar. I hung from a wounded by a spear, dedicated from where its roots run. Di sisi lain, Siggy yang selalu mendampingi Lagertha kini terlihat sangat pucat hingga tiba-tiba ternyata tak hanya Siggy yang mengalami hal itu, entah penyakit apa, namun banyak penduduk yang sakit secara bersamaan. Bahkan Gyda dan Athelstan juga terserang penyakit tersebut. Dan kini Ragnar terlihat semakin dekat dengan Aslaug dan tentu saja Bejon sangat tak senang melihat hal itu karena ibunya telah dihianati. Di pagi yang cerah akhirnya Floki tiba di wilayah kekuasaan Horik dan langsung memberitahu pesan tentang tanah yang kini menjadi masalah. Namun Horik malah menegaskan bahwa ia hanya menginginkan hak sah atas tanah tersebut dan Horik juga mengatakan bahwa Ragnar akan mengurusnya. Mendengar hal itu Floki pun terdiam, tak bisa berkata apapun. Sedangkan si Bejon yang tak terima ayahnya bermain gila dengan wanita lain pun pergi menemui Ragnar dan memarahinya. Dan kini Lagertha semakin cemas dan merasa sangat bersalah melihat banyak penduduknya yang telah tewas akibat terkena penyakit misterius tersebut. Ia pun mengajak beberapa penjaganya untuk melakukan ritual kecil berharap semua berangsur membaik. Namun ternyata tidak. Saat Athelstan siuman, ia melihat Gyda telah tewas akibat dari penyakit ini yang tentu saja membuat Lagertha sangat amat terpukul.
Singkat cerita, setelah mendengar kabar dari Floki, Ragnar dan anggotanya pun bersiap kembali ke markas Jarlbox. Namun sebelum keberangkatan Ragnar, Aslok datang menemuinya dan mengatakan kepada Ragnar bahwa ia telah hamil. Mendengar hal itu, Ragnar pun terdiam tak bisa berkata apapun. Setelah sampai di markas Jarlbox, Floki pun memberitahu bahwa Raja Horik menolak untuk bernegosiasi dan menyuruh Jarlbox memasang harga untuk tanah itu. Jarlbox pun menolaknya dengan tegas dan memberi pilihan kepada Ragnar apakah tetap berpihak kepada Horik atau tinggal di sana bersamanya. Floki yang asik makan pun sadar bahwa akan ada perang besar setelah ini. Di malam harinya terlihat Ragnar yang begitu sangat frustasi memikirkan masalah-masalah yang dialaminya. Ia pun menyelinap keluar menemui Aslok agar sedikit tenang. Sedangkan Jarlbox kini menemui Rollo dan menawarkan sesuatu padanya. Ia tahu bahwa Rollo adalah pria yang sangat haus dengan kekuasaan. Ia pun menawarkan Rollo untuk bergabung dengan membangun kerajaan baru yang besar bersamanya. The death of your brother and the start of your own fame. Well, what do you say? I say yes. I will fight with you. Setelah sekian lama merasa tak dihormati dan diabaikan kaumnya sendiri, akhirnya Rollo pun menyetujui hal tersebut.